Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan suatu kewajiban, yakni berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan puasa kita, saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan saum ini menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kifarat dari segala dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan berbagi ilmu ya sahabatku semuanya tentang doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah elat dengan doa-doa ini ya sahabatku semuanya, apalagi di waktu sholat subuh ya sahabatku semuanya. Doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa azirna min hizyi dunya wa azabil akhirah. Yang artinya, ya Allah, semoga Engkau jadikan baik di akhir segala urusan kami semua, dan semoga Engkau selamatkan kami semua dari kehinaan dunia dan siksa di akhirat. Selanjutnya, sahabatku semuanya, doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni Allahumma agnini bil ilmi wa jayyibni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Yang artinya, ya Allah, semoga Engkau memberikan aku dengan kekayaan ilmu, dan semoga Engkau menghiasi diriku dengan budi luhur, dan memuliakan aku dengan takwa, dan semoga diriku selalu diberi kesehatan. Selanjutnya, doa selanjutnya ya sahabatku semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, semoga Engkau menolongku dengan selalu ingat kepadamu dan dapat bersyukur atas nikmat-Mu, dan dapat beribadah dengan baik kepadamu dengan kemurahan-Mu, hai Zat yang paling pengasih, pengasihnya yang maha pengasih. Itu ya sahabatku semuanya yang selalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa ketika di waktu sholat subuh ya. Selanjutnya ada doa yang satunya lagi ya sahabatku semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'iha wa anta tawaffani 'alal imani wat taubah. Yang artinya yaitu, ya Allah, aku memohon kepadamu baik di akhir, husnul khatimah, dan aku memohon perlindunganmu dari buruknya di akhir. Semoga Engkau matikan aku dalam keadaan iman
dan dalam keadaan bertaubat ya. Shadaqallahul azim. Nah, sahabatku semuanya, tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Berdoa selalu ingin apa? Ingin dijadikan baik di akhir segala urusan ya. Jadi kita memang di dunia ini ya, sahabatku semuanya, pasti semuanya dapat cobaan, ujian, urusan apapun ya. Nah, kita sebagai orang yang beriman tentunya harus kembali kepada Allah, harus meminta pertolongan kepada Allah, apapun itu sahabatku semuanya ya. Mau urusan duniawi ya, mau urusan akhirat, kita meminta kepada Allah yang menciptakan kita semuanya sahabatku ya. Nah itu ya, jadi jangan meminta ke selain Allah yang sama-sama makhluk itu lemah, tidak daya dan tidak ada upaya ya apapun, kecuali dengan izin Allah, pertolongan Allah. Bagaimana caranya kita meminta kepada Allah ya sahabatku semuanya? Dengan sabar sahabatku, dan laksanakanlah sholat. Karena sholat adalah mediasi kita atau kita sebagai makhluk ya, memohon kepada Khaliknya untuk memberi pertolongan kepada kita ya sahabatku semuanya ya. Dengan sabar dan sholat tentunya semuanya Allah akan membereskan apa yang sedang kita alami atau yang kita ada masalah apapun ya. Semuanya kembali kepada Allah ya sahabatku semuanya ya. Nah itu ya. Selanjutnya, dan semoga engkau selamatkan kami semua dari kehinaan dunia dan siksa di akhirat ya. Jadi hina di dunia seperti apa ya sahabatku semuanya, na'udzubillah ya. Dan minta kepada Allah ya supaya kita tidak dihinakan di dunia ini. Dan apalagi kelak di akhirat sahabatku semuanya. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka yang panas, sangat panas sekali ya sahabatku. Meminta tentunya kepada Allah yang menciptakan kita semuanya ya. Selanjutnya, ya Allah semoga engkau memberikan aku dengan kekayaan ilmu ya. Nah, dengan ilmu sahabatku semuanya, apapun menjadi mudah ya. Kalau tidak punya ilmunya, apapun susah sahabatku semuanya. Nah, seperti kita mau sholat juga harus ada ilmunya sahabatku semuanya. Kalau tidak ada ilmunya otomatis semuanya akan berantakan ya, tidak tahu. Ya semuanya ada ilmunya. Mau urusan dunia, urusan akhirat semuanya ada ilmu-ilmunya ya. Urusan dunia kita mau berniaga, kita mau mengajar, kita profesinya bertani, kita profesinya ternak, apapun semua ada ilmunya sahabatku semuanya ya. Meminta kepada Allah yang menciptakan ilmu tersebut ya. Minta kepada Allah ya sahabatku semuanya itu ya. Jadi fungsinya kita sholat dan berdoa tentunya sebagai umat manusia apalagi muslim ya diwajibkan untuk selalu meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sahabatku semuanya, dan semoga engkau menghiasi diriku dengan budi luhur ya, dengan akhlak yang baik tentunya ya, dan memuliakan aku dengan takwa, dan semoga diriku selalu diberi kesehatan. Itu meminta kepada Allah ya, supaya kita diberi kemampuan untuk menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih makna takwa? Takwa adalah menjalankan semua perintah Allah ya, dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa ya sahabatku semuanya ya. Selanjutnya sahabatku semuanya meminta lagi kepada Allah ya. Ya Allah, semoga engkau menolongku dengan selalu ingat kepadamu. Selalu ingat kepada Allah, yaitu berzikir ya sahabatku semuanya. Ala bidzikrillahi tasmainul qulub. Camkan kata Allah ya. Hanya mengingatku kata Allah.
hati kamu itu akan tenang ya. Nah, sahabatku semuanya ya, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya ada 3 kesempatan atau 3 gerakan untuk setiap manusia ya, ada duduk, berdiri, dan berbaring ya. Nah, selama 3 itu sahabatku semuanya, jangan elat dari mengingat Allah. Nah, bagaimana caranya? Mau la ilaha illallah, mau subhanallah, mau alhamdulillah, mau Allahu akbar, mau la hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, mau panggil ya Allah, ya Allah, ya Allah. Banyak sekali sahabatku semua untuk sarana kita ingat kepada Allah ya. Mau subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu ya, itu sarana kita ingat terus kepada Allah ya. Dimanapun kita berada, ingat kepada Allah ya sahabatku semuanya. Nah sahabatku, kita walaupun kita di rumah sendiri, kita tidak sendiri sahabatku ya. Ada Allah yang bersama kita, yang selalu melihat apa yang kita kerjakan ya sahabatku ya. Allah selalu menyaksikan kita ya. Allah ada, selalu ada. Allah dimanapun ada ya sahabatku semuanya ya. Nah makanya kita harus banyak mengingat Allah ya. Mau berkendaraan, baca dulu sahabatku semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya. Jadi selalu ingat kepada Allah. Lagi bawa kendaraan, ingat Allah terus sahabatku semuanya. Jangan sampai kita lalai dari mengingat Allah. Kalau kita melamun, setan akan masuk ke dalam diri kita dan akan menguasai diri kita. Tetapi kalau kita ingat Allah, zikrullah, setan tidak akan mau masuk ke dalam tubuh orang yang selalu mengingat Allah ya. Karena akan panas ya sahabatku semuanya. Nah sahabatku ya, itulah cara kita meminta kepada Allah ya, selalu ingat Allah ya. Nah itu ya, ya Allah semoga Engkau menolongku dengan selalu ingat kepadamu dan dapat bersyukur atas nikmat-Mu dan dapat beribadah dengan baik kepadamu dengan kemurahan-Mu, hai zat yang paling pengasih, pengasihnya yang maha pengasih. Jadi itu kita harus meminta sahabatku ya, supaya kita dimampukan untuk selalu ingat Allah, selalu berzikir, selalu beribadah kepada Allah ya. Supaya kita dimampukan untuk selalu ingat kepada Allah, zikrullah, dan supaya kita dimampukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sahabatku ya. Selanjutnya kita memohon lagi ya kepada Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu baik di akhir ya. Jadi husnul khatimah. Yang namanya husnul khatimah, sahabatku semuanya, udah tentunya insya Allah ya di akhirat sudah menjadi penghuni surganya Allah. Karena kita di akhir kehidupan kita, ketika napas kita keluar dari jasad kita, sahabatku semuanya, kita hanya mengingat Allah, hanya zikrullah. Itulah, atau dalam keadaan kita lagi sholat atau dalam mengaji Al-Quran, dalam hal-hal yang Allah ridho, sahabatku semuanya, Allah cabut, itulah yang namanya husnul khatimah ya. Jadi baik di akhir penghidupannya, ketika roh keluar dari jasadnya, yang dia ingat hanya Allah, itulah husnul khatimah ya sahabatku ya. Dan aku memohon perlindunganmu dari buruknya di akhir. Jadi itu su'ul khotimah ya. Jadi enggak ingat Allah ya. Su'ul khotimah itu enggak ingat Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan tentunya kebaikan sebesar apapun ketika su'ul khotimah, nantinya di akhirat bukan masuk ke nerakanya Allah ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah ya sahabatku semuanya ya. Semoga engkau matikan aku dalam keadaan iman dan dalam keadaan bertobat. Tentunya itu yang diharapkan oleh semua makhluk Allah, apalagi seorang muslim ya. Tentunya pengen ke bawah iman, Islam, ihsan kita, dan tentunya kita dalam keadaan bertobat atau kembali kepada jalan yang Allah ridhoi. Ya itu ya sahabatku semuanya yang harus kita selalu meminta kepada Allah, itu ya sahabatku semuanya. Karena yakin ya sahabatku,
Kalau di mata Allah Subhanahu wa taala tentang dunia ini adalah hina, sahabatku semuanya ya. Jadi ketika kita sebagai makhluk Allah ya yang selalu membangga-banggakan dunia, padahal dunia itu hina, sahabatku semuanya. Di mata Allah dunia itu hina ya. Tetapi kalimat zikrullah itu adalah levelnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bacalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azimi astagfirullah ya. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Itu sahabatku semuanya, dengan dua kalimat tersebut memuji Allah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah ya. Itu adalah menambah timbangan amal kelak di akhirat, itu lebih besar keutamaannya ya Allah ya. Yuk kita ingat Allah ya sahabatku semuanya, jangan lalai dengan dunia ini. Karena sahabatku semuanya, rezeki itu sudah ditanggung semuanya oleh Allah ya. Semua yang melata di bumi, kata Allah, semuanya sudah ditanggung rezekinya masing-masing. Jadi ya kita sebagai makhluk Allah tentunya kita diwajibkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meniru akhlak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah uswatun hasanah ya sahabatku semuanya. Karena kalau kita mencintai Allah, harus cintailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus meniru akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu akhlaknya sangat mulia sekali. Kita juga wajib bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah itu ya sahabatku semuanya, mudah-mudahan ya kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu ingat Allah ya. Jangan sampai kita lalai dari mengingat Allah ya. Kalau kita lalai dari mengingat Allah, setan akan menguasai diri kita ya. Jangan ya sahabatku semuanya, ingatlah Allah selalu ada. Allah bersama kita ya. Kita sendiri bersama nggak ada, hanya Allah juga ada ya sahabatku semuanya. Jangan sampai kita merasa sendiri, Allah selalu melihat kita. Kalau kita berdua, yang ketiganya adalah Allah selalu melihat kita ya. Hati-hati sahabatku dengan gibah. Jangan menggunjing orang, jangan ngomongin kejelekan orang, itu sangat dibenci oleh Allah. Tidak boleh ya. Kita hindari ya sahabatku semuanya, bertobatlah kepada Allah, berbanyaklah istighfar, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Jika hati kita gelisah, berarti itu adalah ada dosa sahabatku. Berbanyaklah istighfar, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, atau berbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Perbanyak sahabatku semuanya baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran ya, karena Al-Quran akan menjadi syafaat kelak di hari kiamat kepada orang-orang yang selalu membaca Al-Quran ketika hidup di dunia ini. Dan Al-Quran akan menjadi penerang kelak di alam kubur ya sahabatku semuanya, di alam barzakh. Yuk perbanyaklah membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencintai Allah tentunya memperbanyak membaca surat cinta dari Allah, yaitu Al-Quran ya sahabatku semuanya. Terima kasih sahabatku semuanya sudah menyimak channel Kobun Salim 81 ini ya. Mudah-mudahan wasilah kita berbagi ilmu di Kobun Salim 81 ini, Allah memberikan ridho, maghfirah, rahmat kepada kita semuanya, dan selalu istiqomah
di dalam menyebarkan kebaikan. Dukung channel Kobun 981 ini dengan cara like, subscribe, and komen-nya. Terima kasih ya sahabatku semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun penyampaian, karena saya juga adalah makhluk atau manusia biasa yang tentunya ada kekurangan dan ada kelebihan yang Allah berikan ke setiap makhluknya ya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala ya sahabatku semuanya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.